Halo teman karirmu, perkenalkan, aku Maki dari Kampus Guru Cikal. Nah, Kampus Guru Cikal sendiri merupakan sebuah lembaga yang fokus pada pengembangan guru dengan membuat modul-modul pembelajaran. Nah, dalam kali ini, Kampus Guru Cikal berkolaborasi dengan karirmu membuat sebuah program yaitu program Ayo Jadi Guru. Nah, apa sih program Ayo Jadi Guru? Ayo Jadi Guru adalah program persiapan tenaga pengajar yang terstruktur mulai dari proses asesmen, pelatihan, magang, hingga penempatan kerja. Program ini sendiri bisa diikuti oleh siapapun yang tertarik dan berkeinginan untuk menjadi pengajar berkualitas dan berkarir sebagai guru yang merdeka belajar. Nah, saat ini saya tidak sendiri. Di samping saya ada Chief of Karirmu yaitu Mas Rangga. Halo Mas Rangga. Halo Maki, apa kabar? Baik Mas Rangga. Mas Rangga sendiri gimana kabarnya Mas Rangga? Baik juga, alhamdulillah. Oke. Oh iya, Mas Rangga. Nah, terkait program kolaborasi kita, kan ada yang namanya program Ayo Jadi Guru. Betul. Nah, tadi saya sempat highlight sedikit nih. Salah satunya adalah bahwa untuk mengikuti program ini, siapapun bisa ikut. Jadi tidak hanya mahasiswa lulusan pendidikan, tapi lulusan apapun bisa ikut terlibat dalam program Ayo Jadi Guru. Nah, yang menjadi pertanyaan pemantik awal pada kali ini adalah bagaimana sih latar belakang dari program Ayo Jadi Guru ini? Oke. Kalau ditanya latar belakang, aku jadi ingat pengalaman sebelumnya gitu. Jadi sebelum di karirmu, aku sendiri adalah HR di satu sekolah swasta di daerah Jakarta Selatan gitu ya. Dan saat itu memang tantangan kita dan juga tantangan teman-teman HR dari sekolah yang lain waktu kita ngobrol adalah gimana ya cara kita bisa menemukan talent pool guru gitu ya yang berkualitas, tidak hanya dari kampus-kampus kependidikan gitu ya, tapi juga dari kampus-kampus non kependidikan gitu. Dan ternyata memang saat kita melihat statistiknya guru kita saat itu adalah ternyata majority guru-guru kita itu datang justru bukan dari kampus kependidikan. Oh, I see. Justru banyak dari non kependidikan. Dari situ kita melihat bahwa ternyata banyak ya fresh graduate gitu ya yang memang punya minat di pendidikan, pingin ngajar, tapi mungkin perlu wadahnya nih untuk kemudian bisa memulai atau tap in di karir sebagai guru. Oke. Berarti based on experience ya. Betul. Dari pengalaman. Nah, sebagai HR otomatis kan kita bisa melihat berbagai macam kriteria guru yang dibutuhkan nih. Nah, dalam hal ini kira-kira bagaimana kriteria guru yang dibutuhkan terutama di era masa kini? Ya, nah ini yang menarik karena saat kita mengembangkan Ayo Jadi Guru, itu tim karirmu tidak mengembangkan sendirian. Oke. Kita mengajak teman-teman HR dari sekolah yang kita kenal gitu ya, kemudian sama-sama merumuskan kalau kita punya program pengembangan guru gitu ya untuk membantu tadi fresh graduate untuk bisa mulai berkarir di dunia pendidikan, gimana sih profil lulusannya? Oke. Nah di situ kemudian kita merangkumnya jadi kita punya namanya profil guru abad 21. Wah, itu profil guru abad 21 tuh gimana nih? Boleh diceritakan ke teman karirmu nih. Jadi paling tidak profil guru abad 21 ini ada empat kriteria utama gitu ya. Yang pertama adalah pendidik yang merdeka belajar, kemudian pendidik yang mampu mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan arah kompetensi belajarnya murid gitu ya. Yang ketiga, guru yang mampu mengintegrasikan teknologi. Yang keempat adalah guru yang kemudian mampu untuk terus mengembangkan karir dan kompetensinya. Nah, itu kan ada 4 aspek ya. Nah, boleh diceritain gak nih yang paling pertama dulu ya? Guru yang merdeka belajar itu guru yang seperti apa? Karena kita lagi sering banget nih mendengar istilah merdeka belajar. Mungkin dari Mas Rangga boleh sedikit cerita nih terkait hal itu. Betul. Mungkin memang merdeka belajar kalau dalam bayangan kita, kita merumuskan tuh paling tidak ada 3 aspek atau 3 kualitas utama dari seorang pendidik yang merdeka belajar. Yang pertama itu adalah seorang yang tahu dia ingin mengembangkan dirinya ke arah mana, gitu. Dia punya komitmen untuk terus mengembangkan diri dan dia tahu ke arah mana pengembangan dirinya. Yang kedua, dia mandiri untuk mencapai kesananya. Jadi tidak hanya tahu, tapi juga mandiri untuk mencapai kesananya. Dan yang ketiga adalah reflektif, tahu mau kemana, mandiri mencapai kesananya, tapi juga tahu nih di dalam rangkaian proses belajar yang panjang dia ada di titik mana sih, dia reflektif untuk kemudian tahu saya ini masih kurang di sini, saya masih bisa mengembangkan diri di area ini dan seterusnya. Jadi penting banget ya kita harus cari tahu dulu nih mau kemana, terus mandiri juga mau caranya gimana,
dan juga reflektif. Nah, Betul. dan yang kedua nih, kalau nggak salah kalau kedua itu mampu merencanakan kurikulum. Nah, Yes. itu bisa diceritain nggak, ini kurikulum yang seperti apa Heeh gitu kan? heeh. Nah, paling ada Mhm, 3 konsep ya kalau di poin mhm, yang kedua ini. Yang pertama, kita perlu melihat kebutuhan mhm, murid ya. Yang kedua, kita perlu paham pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi gitu. Jadi memang yang kita ingin hadirkan adalah guru-guru yang tidak hanya mhm. mampu membuat kegiatan-kegiatan yang seru gitu ya, Iya benar. tapi kegiatan-kegiatan yang memang mengarah pada pengembangan kompetensi tertentu. Mhm. Dan pengembangan kompetensinya juga sesuai dengan kebutuhan anak, kebutuhan murid gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan murid, kemudian berbasis kompetensi dan kemudian itu dirangkum dalam sebuah kurikulum atau program belajar yang menyenangkan untuk murid. Oke, jadi memang kompetensi base ya, dan Betul, juga based on needs, dari murid-murid itu sendiri gitu tepat kan? tepat. Oke. Nah yang ketiga, melek akan teknologi nih Yes. tentang, gimana caranya agar guru tidak gagap teknologi. Yap yap. Nah, ini kan, sebenarnya ketika kita bicara Mhm, tadi ya abad 21, mhm, salah satu apa ya, kemewahan yang mhm, kita mhm, punya adalah beragam penemuan teknologi yang kita dapatkan saat ini gitu ya. Nah, dengan teknologi yang kita punya saat ini, kita inginnya adalah pendidik-pendidik ini kemudian mampu untuk mengintegrasikan teknologi kepada mhm, pengalaman mhm, mhm, belajar yang mhm. dimiliki oleh murid gitu. Iya, Sehingga kemudian pengalaman-pengalaman belajar murid ini tidak hanya apa ya, mampu untuk, terus mengembangkan kompetensi, secara umum gitu, mhm, tapi mhm, mhm. juga mampu mendekatkan diri mereka dengan teknologi dan, penguasaan teknologi, Oke, gitu. terlebih ya di masa pandemi ini ya kita kayak kaget Iya. banget gitu kan ya, tiba-tiba pandemi dan kita harus beradaptasi dengan teknologi Iya, gitu ya. heeh, pasti banyak teman-teman Mhm, guru yang juga yang saat ini sudah mengajar juga tentu mhm, punya punya mhm, pengalaman mhm. gitu ya saat kemudian harus, beralih menggunakan tools Iya tertentu gitu benar. ya, ketika harus kemudian, menggunakan aplikasi tertentu. Nah, itu yang kemudian kita coba, apa ya, ajak Mhm. teman-teman peserta nanti untuk gimana cara kita mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi. Nah, terakhir nih, pengembangan karir nih, boleh diceritakan nggak? Ah, benar-benar ini part yang Mhm, paling apa, juga tidak kalah pentingnya mhm, gitu ya, bahwa ketika seseorang sudah menjadi seorang yang merdeka belajar gitu ya, mampu mengembangkan kurikulum dan program belajar yang sesuai kebutuhan mhm, murid gitu ya, dan juga kemudian mampu mengintegrasikan dengan teknologi, dia perlu juga terus, apa ya, mengembangkan diri, mengembangkan karir dan kompetensinya gitu. Jadi memang kita ingin si pendidik ini itu tidak cukup hanya dengan, apa yang kemudian bisa dilakukan saat ini, tapi mhm. terus mengembangkan dirinya, terus mengembangkan karirnya sehingga kemudian, mmm, jangkauan atau impact yang kemudian bisa dia, jangkau itu Mhm. tidak hanya terbatas pada mungkin sekolahnya, tapi juga mungkin di luar sekolahnya. Oke. Nah, itu kan ada 4 kompetensi inti dari profil guru abad 21 ya. Nah, itu kan kayak kalau misalkan kata anak zaman sekarang tuh Wagyu A5, tuh daging semua tuh materinya. Nah, kira-kira apakah dengan mengikuti program Ayo Jadi Guru, itu bisa dapat keseluruhan? Yap yap, itu yang jadi tujuan Mhm, atau yang kita sasar sebenarnya dari mhm, program, Ayo Jadi Guru ini. Tadi seperti, aku mhm, sebut mhm, mhm, sebelumnya, ketika kita menyusun program Ayo Jadi Guru ini memang kita berangkatnya dari diskusi sama mhm, mhm, teman-teman, apa namanya, HR sekolah yang lain mhm, gitu ya. mhm. Apa sih profilnya seperti apa gitu, lalu kemudian itu yang kemudian kita turunkan dalam, kurikulum si Ayo Jadi Guru ini. Oke, oke. Nah, itu kan udah banyak banget ya terkait, profil guru abad 21. Nah, selain itu apa saja sih ya hal-hal yang didapatkan dengan mengikuti program Ayo Jadi Guru ini, terutama buat teman-teman yang memang tertarik dan ingin menjadi seorang guru gitu? Iya, betul betul. Nah, ini jadi, mmm, ketika kita ingin mengembangkan guru-guru atau teman-teman fresh graduate untuk menjadi guru, maka kemudian kita menyiapkan modul-modul yang memang dibutuhkan. Jadi modul-modul esensial yang kira-kira memang diperlukan untuk mereka bisa memulai karir sebagai guru itu yang kita siapkan. Mhm, Ada sedikitnya 25 modul yang kita sediakan untuk teman-teman yang akan join nanti di Ayo mhm, Jadi Guru, mulai dari manajemen mhm, kelas mhm. gitu ya, kemudian strategi pembelajaran, sampai kemudian gimana cara, melakukan assessment gitu ya. Oke. Gimana cara mengukur, efektivitas dari sebuah proses belajar dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting juga adalah, muatan-muatan tentang pengembangan karirnya gitu ya. Mhm, mhm, Itu yang juga kita akan ajak teman-teman untuk, mengenal cara-cara pengembangan karir gitu ya, berjejaring dengan mhm, organisasi mhm. profesi dan seterusnya. Itu yang juga akan masuk dalam lingkup dari si 25 modul ini. Oke, menarik banget ya, karena memang kalau dari penjelasan terkait profil guru abad 21 kan ada 4 kompetensi inti ya,
yang mana yang pertama adalah guru yang merdeka belajar, Betul. yang kedua adalah guru yang mampu merancang kurikulum yang based on kompetensi dan berbasis dengan murid, dan yang ketiga adalah terkait tentang melek teknologi, dan yang terakhir adalah terkait tentang pengembangan karir. Nah, itu berarti didapat dari modul-modul yang disediakan oleh program Ayo Jadi Guru ini, seperti perencanaan pembelajaran di dalam kelas, terus juga strategi sampai asesmennya. Betul. Oke, kayak lengkap sekali. Lengkap. Dan ini semua nanti akan kita delivery gitu ya, dengan beragam metode belajar gitu ya. Jadi memang tidak hanya video-video pembelajaran gitu ya yang bisa diikuti oleh peserta gitu ya, ditonton, tapi juga tentu ada sesi-sesi ngobrol live seperti ini nih. Jadi ngobrol dengan expert gitu ya, live webinar gitu ya, langsung dengan expert di dunia pendidikan, dan tentu juga yang tidak kalah penting adalah mentoringnya gitu. Oke. Jadi ketika kita akhirnya mengerjakan tugas-tugas gitu, nanti tentu akan ada tugas-tugas untuk para peserta, itu akan ditemani dengan mentor dan fasilitator. Sehingga pemahaman yang didapatkan ketika nonton video, ketika lecturing, itu tuh semakin kuat dengan proses mentoring yang dilakukan. Oke, mungkin Mas Rangga ada tambahan lagi nih terkait proses pembelajarannya. Iya, betul. Jadi sinkronusnya tentu akan ada 48 sesi belajar live setidaknya. Kemudian akan ada 12 kali expert talks gitu ya, ngobrol dengan expert, dan kemudian juga ada 12 kali sesi mentoring gitu. Jadi harusnya cukup padat gitu. Jadi memang untuk teman-teman calon peserta siap-siap gitu ya. Siap-siapnya tetap memang dalam semangat yang positif gitu, karena ini bakal betul-betul membawa teman-teman untuk menguasai tadi 4 kompetensi profil profil guru abad 21. Dan tentunya itu membutuhkan komitmen teman-teman juga untuk kemudian bisa melewati seluruh rangkaian belajar. Oke, itu kan menarik banget ya, dari mulai kita sudah tahu kompetensi guru abad 21 dan bagaimana prosesnya. Sekarang nih, siapa saja yang bisa ikut program ini, Mas Rangga? Benar. Ini yang juga penting. Jadi ketika kita membangun ini, kita membayangkan di ujung sana nanti yang akan terlibat nggak hanya teman-teman fresh graduate dari keguruan, tapi juga teman-teman dari non keguruan itu juga akan bisa terlibat dalam program ini. Jadi siapapun, teman-teman dari jurusan apapun, kita mengundang teman-teman untuk bisa join di program Ayo Jadi Guru ini, karena bahkan teman-teman yang dari non kependidikan itu juga bisa ikuti program Ayo Jadi Guru ini. Oke, karena memang di bootcamp Ayo Jadi Guru ini kita digembleng pembelajaran modul-modul yang luar biasa ya, baik secara sinkron dan asinkron. Jadi meskipun bukan latar belakangnya dari pendidikan keguruan juga bisa mengikuti program ini ya, Mas Rangga ya. Betul. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih, apakah ada kegiatan lanjutan yang dapat diikuti setelah melakukan program bootcamp yang Ayo Jadi Guru ini? Ya, nah si program bootcamp ini itu akan berjalan selama 3 bulan gitu ya. Tadi ada 48 kali sesi pertemuan, 12 kali mentoring, 12 kali expert talks dan seterusnya gitu. Itu cukup padat ya, dan itu akan kita selesaikan selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan teman-teman kemudian bisa memiliki kesempatan untuk mengikuti, kita sebutnya dengan Karirmu Plus. Lewat Karirmu Plus ini teman-teman bisa mencoba mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan di kelas Ayo Jadi Guru dalam sebuah proses pemagangan atau praktik langsung gitu. Nah, di sini kemudian akan menawarkan kesempatan teman-teman untuk langsung terjun ke setting kelas, sehingga kemudian jadi makin siap ketika akhirnya nanti masuk ke kelas teman-teman yang sesungguhnya. Oh, berarti tidak berhenti di bootcamp selama 3 bulan ya? Betul. Bahkan sampai ditempatkan langsung di mitra-mitra ataupun sekolah-sekolah yang mungkin bekerja sama dengan program ini ya? Jadi teman-teman bisa magang, dan ketika ini pengalaman kita di batch 1 kemarin gitu ya. Oh, ini udah batch keberapa ini? Sekarang kita udah di batch kedua. Oke, batch kedua ternyata udah berjalan. Iya, udah berjalan. Nah, di batch ke-1-nya itu yang menarik adalah ternyata
alumni kita atau peserta kita Mhm. yang sedang magang Mhm. itu kemudian malah justru dapat offering dari tempat, magangnya gitu ya, Oke oke untuk, oke. jadi apa namanya, guru di sini aja ya, mau Oke nggak?" oke. Gitu. Akhirnya, at least setidaknya saat ini tuh udah ada 4 orang Mhm dari, sekitar 20 peserta tuh yang udah kemudian, mulai bekerja, mhm. walaupun programnya belum selesai ya saat ini. Oke oke. Berarti memang menjanjikan ya. Jadi kita ikut program, kita ditempatkan di sebuah tempat untuk praktik magang dan bahkan, di pengalaman sebelumnya sampai ditawarkan bekerja. Iya, heeh, Oke. udah mulai kerja malah. Oke, luar biasa. Nah, tadi kan ada beberapa guru yang memang sudah ditempatkan, bahkan sudah diminta untuk mengajar langsung di penempatan dia magang ya. Nah, dan juga untuk program Ayah Jadi Guru sendiri sudah ada di batch 1. Betul. Nah, terkait hal itu ada nggak sih pengalaman atau cerita-cerita menarik, dari peserta Ayah Jadi Guru dalam mengikuti program ini? Yap, heeh. Ini ada satu yang agak unik ya, jadi saat kita membayangkan si Ayah Jadi Guru ini kan kita memang orientasinya gimana tadi ya, talent pool gitu ya, tambahan, guru yang kemudian bisa kita, men-support, Mhm, mendukung sekolah-sekolah yang ada di Indonesia gitu ya. mhm. Tapi ternyata ada juga teman-teman peserta ternyata mengikuti IJG, Ayah Jadi Guru itu memang tujuannya justru untuk membangun lembaga pendidikannya sendiri. Oh, I see. Jadi menggunakan modul-modul atau pembelajaran yang sudah dia dapat dan dia menerapkannya di, lembaga yang dia Betul, buat ya? heeh. Jadi Oke oke. justru dengan ini mungkin ingin mencari inspirasi sekaligus juga Mhm mhm. mungkin untuk menguatkan Mhm apa ya, mhm. kapasitas dia di dunia pendidikan gitu ya. Mhm. Jadi, dan itu akan dipakai di lembaga pendidikan yang akan dia bangun sendiri gitu. Jadi kalau Wow. teman-teman mungkin di, apa, ada juga yang berpikir untuk membangun sekolahnya sendiri gitu Heeh. ya atau lembaga pendidikannya sendiri, boleh juga loh untuk ikut di Ayo Jadi Guru ini. Jadi memang sesuai dengan pertanyaan awal ya. Jadi siapapun itu bisa ikut, Yap, bahkan apapun tujuannya ya. Misalkan entah itu ingin mengembangkan kompetensinya sebagai guru, yap, atau ingin, mengembangkan lembaga pendidikannya sendiri, atau memang ingin mencari karir sebagai guru ya. betul betul. Oke, luar Tinggal biasa. komitmennya aja nih tadi Iya, ya benar 3 benar benar bulan. benar 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 Jadi benar. betul-betul harus jadi apa ya, Heeh. dilihat sebagai mungkin kawah candra di muka Iya, kalau benar dulu benar gitu ya, benar benar. yang kemudian akhirnya akan jadi, alumni-alumni guru yang siap ditempatkan. Oke. Nah, tadi kan juga sempat saya dengar bahwa, bootcamp ini kan akan selama 3 bulan ya, dan nanti akan ada juga 3 bulan penempatannya. Nah, itu prosesnya bagaimana sih dari bootcamp ke penempatan, cara ngikutinnya gimana tuh? Oke oke. Jadi setelah teman-teman selesai Mhm dulu mhm. gitu ya mengikuti yang satu, tahapan, Mhm tentu kan di situ kemudian, mhm. keluar ya Mhm mhm. portofolio gitu ya, kemudian hasil asesmen dan seterusnya. Nah, teman-teman kemudian nanti akan dapat kesempatan tuh untuk Mhm. kemudian bisa mengikuti, seleksi untuk tahap Mhm berikutnya. mhm mhm. Karena tahap berikutnya tadi apa, udah mulai penempatan atau Mhm. magang gitu ya, itu akan ada seleksinya juga, Mhm. berdasarkan tentu, apa namanya, record di fase yang Mhm sebelumnya. mhm mhm. Nah, di situ kemudian ketika teman-teman udah melewati itu, teman-teman bisa mengikuti, fase yang kedua si Karirmu Plus yang untuk magang Oke. dan seterusnya ini. Berarti, nggak bisa ujuk-ujuk kita langsung ikut ke fase magangnya gitu ya? Iyap, jadi Oke akan oke. ada ini ya, pasti tahapan yang dilewatin dulu gitu ya, Oke tapi, oke oke. harusnya akan aman aja sih, maksudnya akan siap karena 3 bulan ini tentu akan juga termasuk menyiapkan teman-teman untuk bisa tadi ya, Mhm magang mhm mhm. dan mulai, mempraktikkan pengalaman, belajarnya di ruang Oke ruang oke kelas masing-masing. oke. Eee, Satu lagi nih, siapa saja yang dapat mengikuti program Ayah Jadi Guru ini? Yap, yang dapat mengikuti program Jadi Guru ini pertama tentu teman-teman fresh graduate Mhm, yang ingin berkarir di dunia pendidikan. ya, Di luar apapun latar belakang pendidikannya, baik keguruan maupun mhm non mhm. keguruan, teman-teman bisa ikut. Oke, Yang kedua, teman-teman yang juga mungkin ingin mengembangkan, mmm, apa ya, lembaga pendidikannya sendiri gitu ya, ingin membangun sekolah atau mhm, ingin membangun, pesantrennya barangkali gitu ya. Modul-modul ini akan membantu teman-teman, menyiapkan ruang-ruang kelasnya menjadi lebih efektif mhm mhm. nantinya gitu. Nah, mungkin 2 kelompok ini itu yang akan jadi apa ya, eee, sasaran utama gitu ya Mhm untuk mhm. bisa mengikuti program Ayo Jadi Guru ini. Jadi undangan kepada seluruh teman-teman yang ingin mulai karir di dunia pendidikan, teman-teman bisa mengikuti program Ayo Jadi Guru. Oke, jadi
Siapapun, apapun latar belakang pendidikannya, terutama baik itu keguruan, non keguruan itu bisa mengikuti kegiatan ini ya. Nah, yang terakhir nih Mas, gimana sih cara untuk ikut seleksi program Ayo Jadi Guru ini? Oke, untuk ikut seleksi program ini gampang banget teman-teman. Tinggal mengunjungi lab.karir.mu/ayo jadi guru. lab.karir.mu/ayo jadi guru. Di sana semua ada panduannya. Nanti di paling bawah teman-teman ada form untuk teman-teman isi untuk bisa mengikuti proses seleksi. Nah, nanti di situ tinggal diisi dan nanti akan ada informasi lanjutan tentang gimana proses seleksinya. Nah, satu lagi nih pertanyaan penting. Ini cara proses seleksinya bayar atau gratis, Mas? Oh, gratis. Oke. Jadi semua teman-teman untuk mengikuti proses seleksi ini gratis, tidak dipungut biaya, dan akan juga dilakukan secara online. Teman-teman tinggal mengunjungi tadi ya lab.karir.mu/ayo jadi guru. Oke, jadi buat teman-teman, bagi yang ingin menjadi guru itu mudah sekali, bisa ikut langsung bootcamp Ayo Jadi Guru, karena di sini kita akan belajar banyak hal. Seperti yang Mas Rangga sampaikan, kita akan belajar tentang profil guru abad 21, yang mana ada 4 core inti, yaitu guru yang merdeka belajar, guru yang mampu merencanakan kurikulum berbasis kompetensi dan berpihak kepada anak, dan yang ketiga adalah guru yang melek dengan teknologi, dan terakhir adalah guru yang mampu mengembangkan karir. Nah, tunggu apa lagi? Bagi teman-teman ikut Ayo Jadi Guru. Dan terakhir, saya Maki dari Kampus Guru Cikal. Dan saya Rangga. Mari kita ikut Ayo Jadi Guru.